Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, khususnya bagi gereja Masih Injili di Minahasa, sesuai dengan pedoman dari gereja kita bahwa pada sepanjang minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tema yang diberikan oleh gereja kita adalah ketaatan melaksanakan kehendak Allah adalah wujud kedewasaan iman. Untuk membahas tentang pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, saya persilahkan jemaat membaca sendiri dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3-12, dan saya hanya akan merenungkan poin-poin yang ada di dalam kitab Petrus ini. Pertama, perlu kita ketahui bahwa surat Petrus ini ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Kita ketahui bersama, Petrus atau lengkapnya Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang terkenal karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ketika dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan karena itu Petrus pernah menjadi sorotan karena penyangkalan terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi bersyukur akhirnya Petrus menyadari dan bertobat. Kalau melihat peristiwa dari penulisan ini adalah peristiwa pada awal mula-mula dari pertumbuhan gereja. Jadi ini adalah tulisan di saat kekristenan mulai menyebar di beberapa wilayah di luar dari Israel. Dalam hal ini, kalau melihat surat Petrus ini ditujukan kepada beberapa jemaat yang disebut di sini dalam kitab Petrus 1 ayat 1, yaitu dia tujukan kepada jemaat yang ada di Pontus, di Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Kalau melihat dalam peta kota atau tempat yang disebutkan oleh Petrus ini adalah untuk saat ini berada di wilayah Turki modern. Jadi daerah Asia Kecil dan beberapa wilayah lainnya ini berada di negara Turki saat ini. Dan kalau melihat dari tahun penulisan ini, yaitu di sekitar tahun 65 Masehi, saat itu wilayah-wilayah yang disebut oleh Petrus ini, baik wilayah di Palestina maupun juga di wilayah Asia Kecil, semuanya ada dalam kekuasaan Romawi. Dan dalam perjalanan kekristenan itu sendiri, umat Kristen mula-mula mendapatkan tekanan dari penguasa Romawi, dan banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Oleh sebab itu, Petrus dalam surat ini mau menekankan tentang bagaimana upaya atau usaha dari jemaat untuk supaya tetap bertahan di dalam iman. Kalau kita membaca dalam kitab
Petrus ini, lembaga Alkitab memberi judul yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Kata pengharapan, iman, dan kasih ini juga pernah diucapkan oleh Paulus dalam suratnya ketika ia menyurat ke jemaat Korintus, dan kita bisa baca dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, di mana Paulus juga menyebut di situ tentang iman, pengharapan, dan kasih. Jadi memiliki korelasi, memiliki hubungan yang sama. Dan di dalam kitab Petrus ini tentu kita akan merenungkan pertama tentang pengharapan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang berharap untuk mendapatkan sesuatu. Kita berharap untuk menjadi sukses. Kita berharap untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi semua orang memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan yang utama adalah tentang keselamatan. Jadi pengharapan yang dimaksud dalam kitab ini adalah keselamatan kita. Jadi untuk apa kita memiliki segala harta, memiliki jabatan, dan segala kepemilikan lainnya kalau tidak kita memperoleh keselamatan. Jadi pertama yaitu kita berpengharapan akan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Kemudian tentang iman. Kita ketahui bersama iman ini juga ada dalam pembahasan di kitab Ibrani yang didefinisikan iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman juga bisa diartikan sebagai kepercayaan. Jadi kita percaya. Kalau kehidupan Kristen, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang terakhir adalah kasih. Saya kira untuk membicara tentang kasih bagi orang Kristen bukan sesuatu yang sulit untuk mau diartikan. Apalagi kasih itu adalah identitas orang Kristen dalam kehidupan yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan juga memang kalau kita mendengar ada lagu yang mengutip tiga kata ini. Kalau kita pernah dengar lagu percaya, harapan, dan cinta. Ini adalah kutipan sebetulnya dari pembacaan baik di kitab Petrus maupun juga di kitab Korintus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bahas juga dalam kitab ini yaitu Petrus menyentil tentang kebangkitan Kristus. Kita semua baru saja merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, di mana dalam peristiwa kebangkitan itu mau kita melihat bahwa pengorbanan Kristus itu untuk menebus dosa kita, dan itulah kasih yang kita terima bersama. Dan terakhir, apa yang kita renungkan ini kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam mewujudkan pengharapan, iman, dan kasih itu di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di mana kita hidup dan berkarya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.